Dan kita akan bahas mengenai JSON Web Token Manipulation atau JWT. Nah, JSON Web Token ini salah satu bentuk cookies yang paling sering, bukan paling sering sih, pokoknya yang sering digunakan gitu dalam website, terutama website-website yang lama gitu ya. Jadi cookies itu digunakan sebagai storage sebuah website ya. Kalau kita download aplikasi gitu kan biasanya nyimpan datanya kan secara lokal di storage di memori gitu. Kalau website dia nyimpen local memory itu pakai cookies ya, karena dia nggak bisa nyimpan data langsung pada local storage Anda, jadi dia pakai cookies. Nah, cookies ini biasanya digunakan untuk nyimpan data-data penting seperti ketika kita login gitu. Nah, karena kan ada website yang bisa login otomatis gitu. Kita kalau sudah sekali login dalam rentang waktu tertentu tuh kalau kita masuk ke websitenya itu langsung otomatis login gitu. Jadi kita nggak perlu login ulang gitu. Nah, itu karena ada cookies itu. Nah, salah satu bentuk cookies yang populer bentuknya dalam format JWT, ya, JSON Web Token. Nah, JWT ini rentan terhadap serangan JWT manipulation, di mana kita bisa ubah konten dari cookies itu sendiri ya. Jadi, yang misalnya nih, konten dari cookiesnya awalnya kita user winner, terus is adminnya awalnya mungkin false. Ya, tapi kita bisa ubah jadi true. Jadi seolah-olah user winner ini dapat administration access. Gitu. Padahal dia cuma user biasa doang. Ya. Itu inti dari JWT manipulation attack. Tapi serangan ini cuma bisa berhasil kalau cookie yang JWT format ini dia tidak pakai secret atau tidak pakai perlindungan tambahan tuh. Jadi sebenarnya kalau kamu mau pakai JWT untuk cookies sebenarnya aman-aman aja selama kalian menambahkan sebuah secret gitu di belakangnya. Jadi kayak security tambahan gitu. Tapi kalau nggak dikasih secret nanti dia rentan terhadap serangan seperti ini. Oke, langsung saja kita coba challenge-nya ya. Ini saya akan copy linknya. Nah, kita sekarang baca dulu. This lab uses a JWT-based mechanism for handling session. Due to implementation flaws, the server doesn't verify the signature. Nah, kalau dia ada tulisan doesn't verify the signature, ini berarti JWT-nya itu nggak aman, dia nggak ada secret-nya. Makanya bisa rentan terhadap serangan ini JWT manipulation attack. Nah, sekarang untuk tugas kita itu kita harus ke slash admin dan hapus user Carlos. Ya. Nah, pertama kita bisa login pakai credential ini ya, usernya winner dan passwordnya Peter. Oke, kita langsung aja akses labnya. Oke, nanti kurang lebih kayak gini tampilan websitenya. Nah, nanti intinya kita akan ke my account, terus nanti login sebagai winner ya. Cuman kita akan melakukan hal ini pada website yang dihasilkan oleh Burpsuite ya. Jadi di channel sebelumnya kan aku udah jelasin tuh cara ngesin ini. Yang Chrome yang biru ini Chrome yang dihasilkan oleh Burpsuite. Ya. Oke, pertama kita hapus-hapus dulu. Ya. Sini proxy intercept. Nah, sekarang kita coba login. Jadi passwordnya itu adalah winner dan username-nya winner dan passwordnya adalah Peter. Kita coba login. Nah, kita berhasil login. Nah, sekarang untuk mengecek HTTP request-nya kayak misalnya mau ngecek cookie dan sebagainya, kita bisa ke Burpsuite dan melakukan hal sebelumnya. Kita intercept. Nah, intercept, kita refresh. Nanti ini kelap-kelip, kita buka lagi. Terus cek yang ada isinya. Kalau ini kan nggak ada kan. Nah, ini cuma ping doang. Kalau ini ada isinya, kita send to repeater, terus kita matiin lagi interceptnya. Ya. Terus kalau udah ke repeater, nah ini cookie-nya kita dapat. Ya, kita bisa highlight semuanya atau sebagian aja ya. Nah, tadi saya lupa jelasin, tapi dalam JWT
itu uh, bentuknya itu nanti ada ini, ada dua titik ya. Titik pertama di sini dan titik kedua nanti di sini. Ini format JWT itu pasti kayak gini. Titik ini nanti digunakan untuk memisahkan kayak misalnya yang paling belakang nih biasanya dipakai buat secret ya. Terus ini tuh nanti payloadnya ya, yang di antara dua titik ini. Terus sebelum titik pertama itu nanti kayak description cookie-nya itu, kayak cookie ini nanti pakai algoritma apa, pakai apa gitu. Nah, untuk mengecek apakah ini JWT atau bukan, kita bisa Ctrl C, terus kita ke website yang namanya jwt.io. Ini untuk ngecek. Nah, sekarang kita tinggal paste aja cookie yang tadi ya. Nah, ini sekarang kita dapat nih ya. Ini misalnya ini deskripsi cookie-nya key ID-nya sekian, algoritma yang pakai sekian ya. Nah, nanti yang belakang itu biasanya secret itu. Tapi tadi kan sudah dikasih tahu kalau dia nggak pakai verify signature. Jadi yang belakang ini nggak guna ini. Ya. Nah, yang penting itu sebenarnya ini yang di tengah ini. Ya, ini kan ada dua titik nih. Yang di antara dua titik ini yang penting. Ini isinya karena isinya payload nih. Ya, misalnya nanti ISS-nya force trigger, expired-nya sekian. Nah, yang penting itu ini winnernya ini. Tadi kita di soalnya itu kita minta ke slash admin ya. Sekarang kalau kita ke slash admin, nah slash admin cuma bisa diakses oleh administrator. Nah berarti sekarang yang kita lakukan tuh ubah winner ini ke administrator. Nah, jadi ubahnya sekarang kita bisa pakai burp suite nih. Nah, kita tinggal highlight aja tadi yang di antara dua titik ini ya, payloadnya. Nah ini kan sebenarnya kita bisa lihat juga nih ya, dia force trigger, expired sekian, terus subnya winner. Nah, winner ini kita ganti administrator aja. Administrator kita apply change. Kalau kita udah apply change, nah sekarang kita copy aja cookie-nya. Terus kita masuk inspect dan manipulasi di web browser kita cookie-nya. Ya, ini cookie-nya kan. Cookies. Nah, untuk ini value-nya kita hapus saja, terus pakai yang tadi yang udah di kopas tadi. Nah, sekarang kita ke slash admin. Oh, nggak bisa, oke. Login lagi. Kita ke slash admin. Nah, nggak bisa. Sekarang kita copy lagi. Value-nya kita hapus. Kita paste. Kita refresh. Nah, sekarang kita sudah sebagai admin nih. Kita bisa delete usernya. Sekarang kita tinggal delete Carlos saja. Ya, itu ya. Oke.